Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Jadi seperti biasa hari ini adalah Kamis, di mana kita semua udah nonton Game Week 27 pertandingan selesai, dan Game Week 28 akan segera dimulai Sabtu pagi atau Jumat malam lagi deadline-nya. Jadi jangan kemana-mana, nonton video sampai habis karena gue akan ngebuat preview mengenai Game Week 28. Oke, Game Week 27 ini memang merupakan Game Week yang penuh drama ya guys, terutama buat yang ngejual Bruno dan gak punya De Bruyne. Di Game Week ini, gue sendiri dapat panah merah setelah 8 Game Week berturut-turut Green Arrow dengan 71 poin, overall rank gue turun ke 2142. Which is sebenarnya masih bagus banget menurut gue. Bisa lo lihat sendiri tim gue, dari kiper ada Martinez, clean sheet, Diaz dan Stones, masing-masing cuma 2 poin sama 1 poin. Seperti yang kita tahu, Pep rotasinya gila-gilaan. Diaz walaupun main 2 kali tapi dua-duanya kebobolan 2 gol, jadi cuma dapat 1 poin 1 poin. Dan Stone cuma main 1 kali doang. Lawton sendiri gue cuma dapat 2 poin karena ya kebobolan 1 lawan Arsenal ya guys. Rafinya sama Bamford juga Leeds kalah dari West Ham, jadi gue blank di situ. Ini benar-benar pure prediksi gue aja sih yang salah. Son dapat assist, Gundogan lumayan 10 poin dan gue kaptenin. Fernandes 10 poin. Mount yang gue anggap sebagai diferensial ternyata di bawah Tuchel juga kena roulette-nya guys. Jadi kemarin cuma main 24 menit kalau nggak salah. Dan Kane sendiri 19 poin, which is menurut gue cukup bagus ya, walaupun gue nggak kaptenin dia. Jadi poin gue 71 untuk game week ini. Red Arrow ke 2100, ya nggak apa-apa lah guys. Kita coba planning untuk game week berikutnya lagi. Kemudian kita lihat fixtures buat Game Week 28, di mana di sini udah ada beberapa pertandingan yang gua box merah, yang gua anggap bisa kita kasih perhatian lebih guys. Yang pertama ada Newcastle lawan Aston Villa. Newcastle ini belakangan lagi jelek banget ya guys, terutama strikernya. Jadi bisa kita manfaatin nih dengan kita masukin beberapa pemain belakang dari Aston Villa, seperti Target, atau Mings, atau Martinez, apalagi juga Aston Villa kan main di Game Week 29. Kemudian ada Chelsea lawan Leeds, di mana kita tahu Leeds itu permainannya terbuka banget polanya, dan jarak antara pemain itu tidak terlalu rapat. Jadi menurut gue harusnya Chelsea strikernya bisa manfaatin peluang ini dan nyekor ya guys. Kemudian Everton Burnley menurut gue merupakan pertandingan yang bagus buat Everton, terutama dengan data bertahan tim Burnley yang bisa dibilang nggak sekompak musim lalu. Jadi bisa aja dimanfaatkan sama DCL maupun Richarlison guys. Kemudian ada Fulham lawan City. Walaupun kita tahu Fulham belakangan ini solid banget defense-nya, tapi tetap aja City punya world class striker, kandidat juara. Jadi kita lihat apakah City bisa menembus pertahanan Fulham atau enggak. Kemudian ada Leicester sama Sheffield, dua tim yang mengalami penurunan di musim ini guys. Beberapa match terakhir terutama buat Leicester. Leicester sendiri karena banyak mengalami cedera, dan Sheffield sendiri data menyerang maupun bertahan tuh nggak bagus sama sekali ya guys. Jadi dan di atas kertas ini tuh Leicester ini punya, ya diuntungkan lah di atas kertas Leicester ini. Jadi kita bisa manfaatin pemain-pemain Leicester, kita harapin buat Leicester ini ngambil momentumnya lagi. Jadi bagi yang butuh defender atau striker bisa aja ke Iheanacho maupun ke Amarty, bisa jadi pilihan buat kita semua. Next ada fixture swing yang akan terjadi, atau tim-tim yang bisa dibilang punya match bagus sampai game week 30, sebelum game week 30 akan mulai masuk ke game week dengan match yang bisa dibilang cukup berat ya guys. Jadi bisa dilihat di sini table yang gue ambil dari Tableau Public, ada 4 tim yang punya fixture bagus banget menurut mereka dari beberapa game week setelah game week 31, yaitu Arsenal, Wolves, Leicester, dan Liverpool, dengan Wolves yang dianggap dengan tim dengan swing yang paling bagus nih guys. Jadi ini menarik banget sih buat gue, terutama buat kita semua yang mau wildcard di game week 31, ini tuh bisa jadi patokan bener-bener. Kita bener-bener ngelihat tim-tim ini atau 4 tim ini kita masukin pemain-pemainnya. Dan juga bagi yang gak wildcard bahkan mulai bisa nabung jangka panjang untuk masukin beberapa pemain dari 4 tim ini. Dan bahkan menurut gue, ini bisa jadi patokan buat kita memutuskan mau transfer out Salah atau enggak. Kalau lu lihat fixture Liverpool, ini bisa dibilang bagus banget, dan Salah ini must have ya guys. Jadi kalau lu baru transfer out sekarang, dan selang 2 game week lu akan transfer in lagi atau masukin lagi, apakah worth it buat transfer kayak gitu guys? Jadi karena kalau gue sendiri, gue transfer out dari 3 game week yang lalu, dan menurut gue itu keputusan yang sangat tepat, dan gue akan masukin lagi di game week 31. Tapi kalau lu baru transfer out di game week sekarang, dan lu akan masukkan lagi di game week 31, menurut gue, saran gue, mending lu tahan aja daripada lu wasting transfer ataupun lu buang-buang transfer kayak gitu guys. Jadi menurut gue, Salah, Liverpool dengan fixture yang bagus,
cukup dipertahankan, nggak usah sampai dijual. Kemudian Chelsea, timnya lagi gokil banget, dan dengan fixture yang sangat bagus dari Game Week 28, gua rasa kita harus punya minimal 1 atau 2 aset Chelsea ya guys. Tapi seperti yang kita tahu, Tuchel ini rotasinya gila-gilaan. Jadi kendalanya adalah sama kayak kita milih City aset, yaitu siapa yang bakal dimainin. Dan di sini sendiri gue udah coba compare beberapa pemain Chelsea. Untuk forward sendiri gue nggak compare lagi karena menurut gue Mason Mount sampai sekarang adalah aset paling worth it di Chelsea. Dan dengan gameplay yang sangat bagus, dia pilihan utama gue untuk forward di Chelsea. Nah, untuk back, gue coba bandingin beberapa pemain seperti Alonso, Azpilicueta, Chilwell, sama Reece James. Nah, dari data sendiri, dari 6 pertandingan terakhir, Alonso main 5 kali, Azpi sama Chilwell main 6-6-nya, dan Reece James cuma 4 kali. Untuk harga yang harus dibayar, Alonso sama Azpi 5,7, Chilwell sedikit lebih mahal 5,8, dan Reece James paling murah yaitu 4,6. Untuk chance created-nya, Alonso sendiri paling banyak guys, 8 chance created, Azpilicueta 5, Chilwell 3, dan Reece James 4. Untuk XGI atau goal involvement-nya, Alonso juga paling bagus 0,95, disusul oleh Reece James 0,55, dan paling jelek itu Azpilicueta atau 0,46. Dan kemudian shot inside box-nya, Alonso juga paling banyak 6, Azpilicueta nggak ada, Chilwell 4, dan Reece James 3. Jadi menurut gue, sebenarnya defender Chelsea ini menurut gue semuanya promising banget karena timnya emang sering clean sheet dan juga beberapa defendernya sering bantu untuk menyerang ya guys. Tapi menurut gue di sini kalau lu punya duit sekitar 5,8-5,7, menurut gue akan ambil Alonso karena dengan data yang sebegitu bagusnya, gue tertarik banget sih untuk masukin Alonso. Cuma sayangnya dia hanya main 5 dari 6 pertandingan terakhir. Sedangkan Azpilicueta dan Chilwell main 6-6-nya. Jadi kalau menurut gue semua tergantung sama lu. Apakah lu mau ngambil pemain dengan data yang bagus banget, atau pemain yang hampir selalu main sama Tuchel, atau bahkan pemain yang murah. Kalau lu mau pemain murah, pilih Reece James. Tapi kalau lu mau pemain yang solid, main terus di Tuchel, pilih Azpi atau Chilwell. Menurut gue, dua itu, terutama Azpi, menurut gue worth it guys. Kalau lu mau mainin defender yang rotation risk-nya sangat kecil. Tapi kalau gue sendiri, gue bakal milih Alonso, karena gue nggak tahu ya, gue suka banget ngeliat dia main, gameplaynya bagus banget, dia left wing back yang menurut gue bagus banget, jadi gue akan coba ambil Alonso. Kemudian untuk tim data attack bisa lo lihat sendiri dari 4 match terakhir, Brighton ini masih tinggi banget ya guys XG-nya, cuma ya penyelesaiannya jelek banget, dan di bawahnya ada City yang punya XG open play paling besar saat ini. Kemudian yang menarik adalah dua tim London yang akan bertemu nih guys di game week 28 besok, yaitu Arsenal sama Tottenham. Yang bisa dibilang hampir mirip banget datanya, ada di posisi ketiga sama posisi keempat, yang artinya sebenarnya mereka punya lini serang itu bagus banget, dan keduanya nanti kita akan lihat juga defense-nya, karena kalau serangannya bagus tapi lawannya defense-nya juga solid, menurut gua akan solid guys. Jadi nanti kita akan coba bandingin pertahanannya juga, tapi sejauh ini Arsenal masih di atas Tottenham sedikit, dan kemudian ada Chelsea juga yang fixture-nya menurut gua bagus dan layak buat kita lihat. Dan yang terakhir adalah Newcastle nih guys yang gue perhatiin, dengan XG hanya 3,1 dan 123 per XG, bisa kita manfaatkan dengan masukin pemain bertahan Villa. Seperti kita tahu, mereka lawan Aston Villa di game week 28, jadi menurut gue kalau lo mau masukin pemain Aston Villa, apalagi dia nggak blank di game week 29, lo bisa masukin Aston Villa dari sekarang. Nah, untuk defense sendiri, gak heran Chelsea udah ada di posisi pertama, disusul sama Brighton dan Tottenham. Bisa dilihat sendiri, berarti Tottenham ini punya angka bertahan yang lebih baik daripada Arsenal ya guys. Jadi walaupun angka attackingnya Arsenal lebih tinggi, tapi kita bisa lihat di sini Tottenham lumayan jauh angka statistik bertahannya daripada Arsenal. Jadi kalau kita bisa simpulin, harusnya dari segi pertahanan Spurs yang akan lebih mendominasi dan punya peluang lebih besar untuk clean sheet di game week 28 besok. Kemudian ada City dengan kebobolan 4 gol dari 2 pertandingan terakhir. Nggak heran dia statistiknya jebol banget, turunnya jauh banget guys. Dan ini merupakan tanda sih menurut gue kalau lu punya 2 City defender, kayaknya ini saat yang tepat buat kita ganti atau switch ke 2 forwardnya City. Oke, dari tim kita akan masuk ke pemain. Untuk forward sendiri, menariknya kalau lu perhatiin datanya, 4 match terakhir, dari 10 besar pemain yang ada di sini dengan XGI paling tinggi, ada 8 pemain yang akan tetap main di blank game week 29. Dari 7 besar ada 6 pemain. Ini menurut gue salah satu manfaat data ya guys. Jadi kita bisa lihat nih, kalau lu mau wildcard, setidaknya kita bisa jadikan ini sebagai patokan. Ataupun kalau lu mau free hit juga bisa jadi patokan.
Selain itu juga pemain yang walaupun akan blank di Game Week 29 menurut gue promising banget dan bisa jadi watchlist kalau lo belum punya, yaitu KDB sama Mason Mount. Selain Kane, Aubameyang, Antonio, Rafinha, Bale sama Lingard yang mereka main di Game Week 29, ada De Bruyne sama Mount yang menurut gue dari segi statistik dan fixture-nya Mount itu bagus banget. Dan juga De Bruyne sendiri yang baru balik dari cedera, tapi statistiknya udah paling tinggi, angkanya paling tinggi daripada pemain City lainnya. Jadi menurut gue selain mereka itu, De Bruyne sama Mount juga perlu kita perhatiin lebih jauh lagi. Kemudian untuk defenders yang punya potensi attacking paling tinggi, ada beberapa nama yang menurut gue menarik, yaitu Veltman. Kita tahu dengan statistik yang kayak gini, dan Brighton statistik timnya juga solid banget defense-nya, dan dia nggak blank di Game Week 29. Veltman bisa jadi pilihan, walaupun kalau lo masukin sekarang, dia akan ketemu Southampton, yang sebenarnya kita tahu di luar hasilnya guys, Southampton mainnya itu bagus banget sebenarnya kemarin menurut gue. Jadi agak tricky kalau masukin sekarang. Tapi Veltman menurut gue bagus banget XGI-nya. Dan juga dia nggak blank di Game Week 29. Kemudian ada Alonso, seperti yang gue udah bilang juga tadi, menarik banget datanya. Dengan fixture Chelsea di atas Game Week 31 menurut gue lumayan oke juga. Ini bisa jadi pilihan. Kemudian ada Cresswell dan juga Burn yang nggak blank di Game Week 29. Mulai lu perhatiin ke depannya. Oke guys, kemudian masuk ke tim selection gue atau planning gue untuk Game Week 28. Sebenarnya transfer gue akan tergantung banget apakah gue akan free hit di Game Week 29 atau enggak. Gue sendiri masih belum yakin apakah gue bakal free hit atau enggak. Cuma kemungkinan besar gue akan free hit di Game Week 29. Jadi kalau gue free hit, gue akan berusaha attack Game Week 28 sama Game Week 30. Yang karena sebenarnya ada beberapa tim yang Game Week 28 dan Game Week 30-nya itu fixture-nya bagus. Jadi gue bisa coba attack itu, maksimalin itu ke pemain-pemain tersebut. Jadi yang menurut gue punya fixture bagus di Game Week 28 dan 30 itu ada Everton dan juga Chelsea. Everton melawan Burnley sama Crystal Palace kalau nggak salah. Jadi gue tertarik banget buat masukin salah satu defendernya. Gue akan ganti Lawton sama Luka Dean. Dan kalau gue masih merasa gue pingin banget masukin Chelsea, gue akan coba buang Wan-Bissaka ataupun salah satu pemain City ke pemain Chelsea. Bisa aja Stones, Diaz, Wan-Bissaka. Cuma kalau gue buang Wan-Bissaka, gue nggak bakal punya uang untuk masukin Chilwell, Aspi, bahkan Alonso gue nggak bisa karena uang gue cuma 5,6 sedangkan mereka 5,7. Kalau gue buang Wan-Bissaka. Cuma sedangkan kalau gue buang Diaz, yang menurut gue sebenarnya Diaz itu pilihan paling aman buat Manchester City, kayaknya gue nggak bakal buang dia. Jadi kemungkinan besar gue akan tetap buang Wan-Bissaka buat masukin either Rudiger, mungkin Rudiger gue akan masukin Rudiger karena gue nggak punya uang buat masukin Alonso ataupun Chilwell dan Azpilicueta. Cuma kalau menurut gue Chelsea nggak terlalu penting banget sekarang di Game Week 28 untuk masukin pemainnya karena lawan Leeds kan kita tahu sendiri. Jadi menurut gue prioritas gue transfer out Lawton untuk masukin Luka Dean buat attack Game Week 28 sama Game Week 30. Cuma ada kemungkinan juga nggak gue transfer karena belum tahu sih guys, gue masih bingung banget transfer apa karena ini tuh benar-benar tergantung sama gue mau free hit atau enggak. Gue harus putusin dulu sih guys. Jadi untuk transfer sendiri sejauh ini gue akan mikirin apakah free hit atau enggak, dan kalaupun gue free hit yaitu berarti gue akan coba attack pemain-pemain di Game Week 28 dan Game Week 30. Untuk pilihan kapten sendiri, Game Week sebelumnya sebenarnya gue nggak salah untuk kaptenin Gundogan 20 poin, oke lah. Walaupun sebenarnya gue bisa kaptenin Kane, cuma tetap aja Gundogan 2 match, gue gimana pun akan tetap kaptenin yang ada 2 matchnya. Cuma sekarang Game Week 28 nggak ada yang double Game Week, jadi kemungkinan besar tapi lawannya Arsenal yang kita tahu derby, bisa terjadi apa aja. Ataupun Fernandes lagi guys, lawannya West Ham United yang kita tahu sebenarnya juga solid beberapa waktu belakangan ya. Jadi kemungkinan besar antara Fernandes maupun Kane. Dan gue jujur berharap banget sama Mason Mount. Differential gue jujur kecewa banget sih. Tapi gue inget-inget lagi karena gue masukin Mount itu bukan karena ngincer poin waktu game week itu, cuma karena emang bener-bener picture jangka panjangnya bagus banget. Jadi menurut gue kayak gitu transfer plan gue sampai sejauh ini. Sekian preview Game Week 28 dari gue. Kalau lo suka, jangan lupa like, komen, share video ini. Kalau ada saran maupun masukan, jangan lupa untuk juga komen maupun email gue. Thank you guys semuanya yang udah nonton. Good luck buat Game Week 28 ya. Bye-bye.